Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa qala fi ayatil ukhra wa may yartadda minhum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-ayah. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa sadiqul adil amin. Ma ba'asallahu nabiyan katun min adam ila takum Musa ila yusi ummatu an syari fitnatil masih dajjal. Wal yamsa aqulu lakum ma lam yakulhu min qabl. Innahu a'war wallahu sabi a'war. Al hadis wa kamakal. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nada dzalika minasyahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasa hari Selasa kita ada di pertemuan ketiga untuk tema yang sama, misteri pertemuan iblis dan dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan ini memang tidak akan pernah habis, mengingat keduanya masih ada dan keduanya masih sedang melakukan upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi ambisi mereka. Apa yang menjadi ambisi mereka, para sekalian, itu yang akan kita bahas dan sedang kita bahas pada kesempatan ini. Salawat dan salam sekali limpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memperingatkan pada kita tentang bahaya sosok makhluk yang satu ini. Rasulullah sudah menegaskan dalam hadisnya, tidaklah Allah mengutus satu nabi pun ma'in tabahallahu mungzu adama ila takum Musa. Tidaklah Allah membiarkan atau Allah membiarkan waktu berjalan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, illa anzarahum aw anzaru qaumahu an syarri fitnatil masih dajjal. Melainkan mereka memberitahukan pada umatnya tentang bahaya fitnah dajjal. Kata Rasulullah, hari ini aku akan beritakan pada kalian sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul tentang dajjal. Jadi ada berita tentang dajjal yang cuma Rasulullah yang memberitahukannya. Para nabi dan rasul yang lain tidak memberitahukan. Nah, apa itu? Innahu a'war wallahu sabi'awar. Sesungguhnya dia dipecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. Ya. A'war di sana bukan buta, tapi pecak. Kalau buta, orang normal matanya tidak bisa melihat, kita menyebutnya buta. Tapi kalau pecak, bukan hanya buta, tapi matanya rusak. Nah pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau dia pecak sebelah matanya? Artinya, Dajjal tidak pecak sebelah matanya. Dajjal normal matanya, sejak dia lahir sampai dia disalib. Nah, betulkah dia ini? Ada yang mempertanyakan pada saya, Ustaz, apakah sahih hadis-hadis atau nas yang mengatakan kalau Yudas Iskariot itu adalah Samiri dan Samiri itu adalah Dajjal dan Yudas Iskariot itu yang disalib. Kalau Yudas Iskariot yang disalib itu tidak diragukan lagi. Tafsir banyak berbicara seperti itu. Salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir. Namun tentang Yudas Iskariot itu adalah Samiri, ya. Ini dan Samiri itu adalah Dajjal. Ini merupakan satu interpretasi para ulama ahli tafsir, mutaakhirin, ya, terkait dengan cerita Nabi Isa bertemu dengan Yudas Iskariot dan juga Nabi Musa sebelumnya dengan Samiri. Nah, interpretasi itu merupakan interpretasi yang tampaknya jauh lebih kuat ketimbang dugaan-dugaan yang lain. Maka saya selalu menggunakan dan menyampaikan cerita itu pada Allah, bahwa Samiri yang ada di zaman Nabi Musa kemungkinan besar itu Dajjal. Jadi sekali lagi ini tidak mutlak benar. Ini merupakan interpretasi para ulama terkait dengan penafsiran siapa Samiri. Walaupun itu interpretasi, ini tidak lepas dari metodologi tafsir. Metodologi penafsiran sesuatu dalam Al-Quran dan hadis itu ada 4 langkah yang paling mendasar dan ini disepakati oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, al-ayah bil ayah.
menafsirkan satu ayat dengan ayat. Jadi ketika ada satu ayat yang berbicara tentang satu masalah, di sini tidak jelas, tidak dijelaskan secara qat'i. Maka ada ayat yang lain yang menjelaskannya. Karena ayat Al-Quran ini yusaddu ba'dha ba'dan, menguatkan satu dengan yang lain. Nah yang kedua, unsur yang langkah yang bisa diikutkan adalah ketika Quran ayat dengan ayat tidak bisa, maka ayat bisa dengan hadis. Ada ayat yang berbicara tentang Dajjal misalnya, tidak spesifik ya, bahkan kata Dajjal sendiri tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada adalah Samiri. Nah hadis yang menguatkannya, maka di situ kita akan menemukan fungsi hadis sebagai tafsir dan bayan tafsir dan bayan tafsil. Bayan itu penjelasan yang menjelaskan, yang menerangkan, tafsir yang merinci. Nah maka tentang Samiri ini Dajjal kita dapatkan dari hadis. Nah ketika kita ingin menyimpulkan kalau Samiri itu Dajjal, bukan hanya dengan Quran, tapi kuatkan dengan hadis Rasulullah. Kuatkan dengan hadis Rasulullah. Nah, di situ interpretasi akan sedikit terbuka ketika kita tidak terbatas Quran dengan Quran atau ayat dengan ayat, tapi ayat dengan hadis yang kedua. Yang ketiga, ketika ada hadis berbicara tentang sesuatu tema, topik dalam koridor syariat Islam, ya, itu tidak eksplisit misalnya. Maka kemudian turunlah ayat yang menguatkan apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, prosesnya hadis dulu, baru turun ayat. Nah, makanya ada asbabun nuzul. Sehingga asbabun nuzul ini pun tidak semua ayat ada, hanya ayat-ayat tertentu. Kenapa asbabun nuzul terjadi? Karena menguatkan hadis. Nah, maka metode yang ketiga untuk meluruskan interpretasi kita tentang sesuatu yang ada dalam Quran adalah dengan antara hadis dengan Quran. Oh, Quran ini menguatkan hadis ini. Maka kita akan menemukan selalu korelasi antara Quran dan hadis. Ya. Nah, yang keempat adalah hadis dengan hadis. Nah, artinya, ketika ada sesuatu yang dibahas dalam hadis sama dengan yang pertama, tidak jelas, maka cari hadis yang lain. Jangan dulu menyimpulkan. Tapi pelajari dulu, barangkali ada hadis yang sama, semakna, atau membahas topik yang sama, tapi akan menguatkan. Nah, manakala 4 metodologi ini kita lakukan, baru kita akan menemukan persepsi yang kuat. Nah, di situ sampaikan. Nah, ini yang saya lakukan, Allah. Sejak 2001 sampai hari ini, itu yang saya lakukan. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ya. Semua hadis tentang Dajjal, bayangkan dari sejak tahun 2001, sekarang sudah 17 tahun. Ya, maka ayat, saya selalu menyampaikan ayat dan hadisnya kan. Nah, itu metode yang pertama. Sehingga dari situlah lahir sebuah interpretasi tentang Dajjal, Samiri, Yudas. Nah, kesimpulan saya kalau Samiri yang di zaman Nabi Musa itu adalah Yudas Iskariot atau Dajjal, ya, bahwa dia tidak dibunuh oleh Nabi Musa. Padahal sudah jelas-jelas Nabi Musa dan Nabi Harun menyaksikan kalau kaumnya disesatkan oleh Samiri. Yang kedua, Allah memberikan hukuman sebagai cara tobatnya orang-orang yang menyembah patung anak sapi di zaman Nabi Musa adalah dibunuh orang-orang yang soleh. Ada dalam Al-Quran kan? Gimana ayatnya? Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati Allahi alaikum. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Hai orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah atas kalian dan bertobatlah kalian pada Allah dan bunuhlah diri kalian sendiri. Kalimat faktulu anfusakum itu adalah yang beriman membunuh orang yang menyembah patung anak sapi. Nah, yang disesatkan oleh Samiri dibunuh tobatnya. Loh, kok Samirinya tidak dibunuh? Apalagi di dalam Al-Quran mengatakan, pergilah kamu. Apabila ada orang mengganggumu, katakan, jangan menyentuhku. Nah, kalimat itu sebetulnya isyarat. Nah, inilah kenapa Al-Quran tidak menjelaskan. Ini untuk menguji. Sengaja Allah ingin menguji keyakinan kita kepada hadis tentang fitnah Dajjal. Tidak akan disebut fitnah tentang Dajjal ini kalau jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya disebut fitnah karena tidak eksplisit penjelasan dalam Al-Quran. Sudah Isa ya? Nah, ya salah. Baik, Ifafillah kita lanjutkan. Itu sedikit saya menggambar tentang The Jericho Project terkait dengan milenium Allah yang sekarang dicatut namanya dengan generasi milenial. Baik, Ifafillah kita akan dulu, kita lanjut setelah sholat Isya berjamaah.